Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Siapa sih yang gak pingin mendapatkan kenaikan income ketika bekerja? Saya yakin Anda semua pasti ingin mendapatkan itu. Semua orang pasti sangat berharap income-nya terus meningkat ketika ia bekerja. Pada video kali ini kita akan memaparkan 2 cara yang dapat kita lakukan agar income kita terus bertumbuh pada saat bekerja. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Sahabat ruang belajar juga boleh berkomentar, atau jika tidak keberatan, silakan membagikan video ini kepada orang-orang terdekat kita, agar lebih banyak orang yang juga dapat manfaat dari apa yang kita diskusikan pada video ini. Oke, yuk kita mulai saja ya pembahasannya. Sebuah riset yang dilakukan oleh Profesor Jerona Ada dari Bocconi University dan Christian Dasman dari University College London mengungkap 2 cara yang sangat efektif agar seorang pekerja bisa mendapatkan penghasilan dan income yang terus bertumbuh. Menurut hasil riset tersebut, 1 cara paling efektif agar kita punya income yang terus naik dan terus bertumbuh ketika kita bekerja adalah milikilah kualitas diri yang sangat baik. Seorang pekerja sebelum memasuki dunia kerja harus memiliki kualitas diri dan keterampilan yang sangat mumpuni. Hasil riset menunjukkan bahwa mereka yang lebih siap, dengan kualitas diri yang lebih baik, dengan skill yang lebih prima, punya potensi mendapatkan income yang jauh lebih tinggi ketika bekerja jika dibandingkan dengan mereka yang kondisi dan kualitas dirinya biasa-biasa saja. Mereka yang memutuskan untuk belajar lebih, menguasai skill tertentu secara lebih spesifik, ini punya potensi lebih besar untuk mendapatkan kenaikan income dalam jangka panjang. Para pekerja yang memiliki kualitas diri di atas rata-rata inilah yang mampu untuk mendapatkan income yang lebih besar dari kebanyakan rekan-rekan mereka. Selain itu, dalam jangka panjang, mereka juga punya kesempatan untuk terus menumbuhkan level income mereka. Kondisinya berbeda dengan apa yang dialami oleh mereka yang memiliki skill biasa-biasa saja. Mereka punya skill yang sama dengan kebanyakan orang. Biasanya mereka akan mengalami stagnasi income pada masa tertentu. Mungkin dalam jangka pendek memang tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pekerja yang biasa saja dengan pekerja yang memiliki kualitas diri di atas rata-rata. Namun dalam jangka panjang kondisinya berbeda. Orang-orang yang punya kualitas diri yang sangat tinggi akan terus bertumbuh, akan terus mendapatkan kesempatan kenaikan income jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya riset ini berkesimpulan jika kita ingin mendapatkan income yang terus naik dan terus bertumbuh, maka naikkan level kualitas diri kita, naikkan skill kita, naikkan keterampilan yang kita kuasai. Para peneliti membagi skill yang dimiliki oleh para pekerja dalam 2 kategori. Masing-masing kategori skill tersebut punya karakteristik kenaikan income yang berbeda. Pertama, kategori skill yang dikenal sebagai routine manual skill. Jenis keterampilan ini adalah keterampilan yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang terstruktur, yang diulangi terus-menerus dengan prosedur yang cukup rapi dan jelas. Pekerja model ini adalah mereka yang bekerja di bidang administratif. Mereka menyelesaikan pekerjaan tertentu dengan prosedur yang relatif sama. Mereka melakukan repetisi setiap hari atas aktivitas yang mereka lakukan. Tipe keterampilan kedua dikenal sebagai cognitive abstract skill, yakni sebuah keterampilan kognitif yang abstrak yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak rutin,
yang membutuhkan kemampuan problem solving, kreativitas, dan imajinasi yang sangat tinggi. Misalkan para arsitek, kemudian seorang desainer, atau para teknisi yang dituntut untuk menyelesaikan problem masalah tertentu. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok pekerja yang punya keterampilan baik pada bidang aktivitas rutin yang bersifat repetisi ini mendapatkan kenaikan income hanya dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang mereka tidak mendapatkan kenaikan income yang signifikan. Sementara orang-orang yang punya kemampuan kreatif, kemampuan kognitif yang sangat tinggi, punya potensi mendapatkan kenaikan income yang bersifat kontinu sepanjang masa. Artinya keterampilan kreatif ini mendapatkan proporsi penghargaan yang jauh lebih tinggi. Income mereka relatif lebih tinggi, kenaikan mereka relatif lebih konsisten. Artinya, ketika kita ingin mendapatkan kenaikan income yang sangat besar, maka kuasailah skill yang bersifat abstrak, yang bersifat kreatif, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Walaupun kita tahu untuk mendapatkan skill tipe ini kita harus berlatih dan belajar dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pendek kata, para pekerja kreatif yang punya skill yang sangat tinggi itu mendapatkan potensi kenaikan income yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka para operator yang menjalankan pekerjaan secara rutin setiap harinya. Selain mendapatkan kenaikan income, hasil riset juga menunjukkan bahwa para pekerja yang berkualitas, mereka mendapatkan atensi dan penghargaan yang lebih. Mereka dihargai oleh rekan-rekan mereka. Mereka mendapatkan image yang sangat positif dan mereka bisa mendapatkan pengakuan yang sangat tinggi. Pada akhirnya, nama baik atas kualitas diri yang mereka dapatkan inilah yang kemudian juga berkontribusi untuk menaikkan level tawar mereka ketika bernegosiasi tentang gaji dan income mereka. Cara lain selain meningkatkan kualitas diri, selain terus belajar agar kita punya income yang terus naik adalah kita punya keberanian untuk berpindah tempat. Hasil riset menunjukkan para pekerja yang punya keberanian untuk berpindah dari satu tempat kerja ke tempat berikutnya punya potensi mendapatkan kenaikan income yang jauh lebih besar jika dibandingkan mereka yang hanya bertempat di satu pekerjaan saja. Namun demikian, kenaikan income ini hanya berlaku pada mereka yang berpindah tempat kerja, berpindah pekerjaan dalam kondisi dan jumlah yang sangat terbatas. Kenaikan income besar tersebut hanya diperoleh pada saat mereka berpindah untuk pertama kalinya. Kondisi yang kontradiksi justru dialami oleh mereka yang terlalu sering berpindah pekerjaan. Orang-orang yang sangat mudah berpindah pekerjaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini punya potensi justru mengalami stagnasi income. Pada akhirnya, kesimpulan besar yang dapat kita peroleh dari hasil riset ini adalah jagalah dan tingkatkanlah kualitas diri kita. Teruslah belajar, kita harus benar-benar mampu menguasai skill baru, skill yang dibutuhkan untuk terus berkembang, terus bertumbuh, dan terus bersaing di dunia kerja. Pada akhirnya, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk yuk terus bertumbuh, terus belajar, kuasai skill baru. Mungkin kita nggak ngerti akan kita pakai untuk apa skill itu, tapi saatnya nanti skill itu pasti akan sangat bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.